hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan. Tak ku takuti maut seram, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Shalom Bapak Ibu Saudara adik-adik yang kekasih. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk kesempatan kami mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus, tolong kami supaya apa yang kami dengar kami mengerti, dan apa yang kami mengerti kami praktekkan dalam kehidupan kami. Berkati kami yang mendengarkan dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Urapan Roh Kudus ada di atas kami dan memampukan kami untuk mengerti firman Allah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jejak-jejak kaki, itulah yang akan menjadi renungan kita, sharing kehidupan kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, adik-adik yang kekasih, dikisahkan ada segerombolan bebek yang sedang berjalan menuju ke satu tempat. Dan saat mereka berjalan, tiba-tiba ada salah satu bebek yang keluar dari rombongan itu karena merasa haus. Dan dia pergi ke tepian sungai untuk memuaskan dahaganya. Saking asiknya dia memuaskan rasa dahaganya, akhirnya rombongannya itu meninggalkan dia. Dan ketika dia menoleh ke arah rombongan, tampaklah bahwa semuanya itu udah kosong semua. Jadi nggak ada lagi.
Nah, hal ini membuat si bebek ini menjadi panik, saudara. Dia mencoba untuk pergi ke sana, pergi ke sini, mondar-mandir nyari kemana arah rombongannya. Tapi dia nggak menemukan sama sekali. Hingga akhirnya dia kembali ke tepi sungai dan di sana ada sebuah batu. Dia duduk di sana. Dia merenung. Ini gambaran ya, saudara. Ini cerita loh, saudara. Jangan cari di Alkitab ya. Jadi dia merenung di atas batu itu. Kemudian dia mendengar satu suara yang berkata begini, "Hai bebek, kamu lagi ngapain? Kok kamu tampak bingung sih?" Si bebek noleh, saudara. Suaranya mana? Dari mana asal suara ini? Tapi noleh sana, noleh sini, lihat ke atas. Dia nggak menemukan siapa yang berkata kepadanya. Hal itu membuat dia semakin bingung. Dia bangkit dari batu tersebut, dia mencoba untuk mencari arah suara, dan di saat yang bersamaan dia juga berusaha untuk menemukan di mana rombongannya pergi. Tapi setelah mondar-mandir dan akhirnya membuat dia panik, akhirnya si bebek itu kembali lagi ke tepian sungai. Kepanikannya yang mencari rombongan dan mencari tahu dari mana asal suara itu akhirnya membuat energinya makin hari makin terkuras, sampai kemudian dia lemes dan jatuh di pinggiran sungai. Beberapa saat dia setelah jatuh terbaring, waktu saat dia buka mata, ternyata ada suara lagi yang berkata, "Hai bebek, kamu lagi ngapain? Kamu lagi bingung ya?" Waktu dia lihat, ternyata suara itu berasal dari seekor ikan kecil yang berada di pinggiran sungai yang sedang berenang. Lalu si bebek berkata, "Oh, ternyata kamu ya yang berbicara tadi kepadaku." Si ikan berkata, "Ya, akulah yang bertanya kepadamu." "Kamu lagi bingung ya?" kata si ikan ini. Lalu bebek berkata, "Iya, aku lagi bingung karena rombonganku meninggalkan aku dan aku tidak tahu kemana mereka pergi." Lalu si ikan itu berkata kepada bebek, "Masa begitu aja kamu nggak tahu? Gampang kok. Kamu cukup melihat jejak-jejak kaki yang ada di atas tanah itu. Dan kamu ikutin aja jejak-jejak kaki itu. Maka kamu pasti akan menemukan rombonganmu." Saudara, dalam keadaan tertidur lemas di pinggiran sungai, mendengar nasihat dari ikan, bebek itu seperti mendapat pencerahan. Dan seperti mendapatkan tenaga, kekuatan yang ekstra. Akhirnya dia bangkit kembali, dia bangun kembali, dan dia berkata begini, "Iya ya, kenapa dari tadi aku nggak berpikir seperti itu?" Akhirnya dia mulai berjalan. Dan sebelum dia melangkah untuk berjalan, ikan tuh ketawa, saudara. Ikan tuh ketawain si bebek. "Hahaha, bebek, otakmu udah tertutup oleh kabut tebal, sehingga akalmu menjadi mendung." Jadi itulah yang menjadi alasan kenapa si bebek tadi gak bisa menemukan rombongannya, gak bisa melihat jejak kaki rombongannya juga. Karena apa? Karena otaknya udah dipenuhi dengan kabut tebal, pikirannya menjadi mendung, jadi gak bisa berpikiran jernih. Nah saudara, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, adik-adik, ini cerita ya, ini kisah aja ya, ini namanya kisah fiktif, cerita. Tapi dari cerita ini, dari penggambaran ini, saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa sebenarnya kisah ini setidak-tidaknya memberi penggambaran tentang kehidupan kita manusia, atau kalau mau dispesifikkan lagi, kehidupan kita sebagai orang Kristen. Penggambarannya seperti apa? Begini Bapak Ibu Saudara, sama seperti si bebek tadi yang merasa bingung, merasa cemas, akhirnya panik karena ditinggal oleh rombongannya. Ternyata kehidupan kita sebagai orang percaya juga seringkali mengalami hal-hal yang seperti itu. Kita panik, kita takut, kita cemas,
Dan banyak hal lagi yang kita alami yang sehubungan dengan hal-hal tersebut, padahal sebenarnya kunci dari ketakutan kita, kunci dari kepanikan kita cuman satu, saudara, yaitu ketenangan hati dan pikiran. Kalau hati kita tenang, pikiran kita tenang, maka seperti kata Sikan tadi, kamu bisa melihat jejak-jejak kaki, dan kalau kamu mengikuti jejak kaki itu, kamu pasti akan menemukan rombonganmu. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, adik-adik yang kekasih, ada seorang pendeta dan juga penulis buku rohani Kristen yang bernama Rick Warren. Rick Warren ini dalam sebuah bukunya dia berkata begini, dalam sebuah survei yang dia muat dalam sebuah buku, dia berkata begini, orang-orang di Amerika Serikat mengkonsumsi 15 ton aspirin setiap hari. 15 ton aspirin setiap hari, dan penjualan obat penenang di sana juga sangat tinggi. Bahkan buku-buku yang berbicara tentang ketenangan pikiran dan juga hati itu menjadi bestseller, laris terjual. Itu kata pendeta Rick Warren. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada begitu banyak manusia yang mendapatkan sulit mendapatkan ketenangan hati dan pikiran. Saya ulangi, banyak manusia yang hari-hari ini sulit mendapatkan ketenangan hati dan pikiran. Memang gak bisa dipungkiri bahwa ketenangan hati dan pikiran kita itu bisa muncul karena berbagai macam masalah. Mulai dari masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah sekolah, studi, masalah kuliah mungkin, masalah keuangan, masalah masa depan, masalah jodoh, pasangan hidup, dan masih banyak hal lain. Semua hal-hal ini bisa mencuri ketenangan hati dan pikiran kita. Dan ini pula juga yang pernah dialami oleh seorang nabi dalam Alkitab yang bernama Elia, sebagaimana yang tercatat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan kepada saudara. Demikian firman Allah. Ketika Ahab memberitahu kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok, kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, adik-adik yang kekasih, Nabi Elia boleh dikatakan sebagai nabi yang luar biasa dan spektakuler. Kalau sudah membaca kisah kehidupan Nabi Elia, pelayanannya, maka ini merupakan benar-benar boleh dikatakan sebagai nabi mujizat lah. Bagaimana dia bisa memberi makan seorang janda di Sarfat secara ajaib, tentu melalui pertolongan Tuhan ya. Sungai dan pun bisa dibelah melalui mujizat yang Allah kerjakan dalam hidupnya. Dia juga menolong perempuan Sunem yang kaya raya yang tapi tidak punya anak. Dia juga menolong istri nabi, janda nabi yang kelilit hutang, dan masih banyak hal-hal spektakuler. Dia juga berdoa mendatangkan api dari langit, dan bahkan yang terakhir dia membunuh 450 nabi Baal yang merupakan nabi-nabi yang disponsori oleh Izebel, ratu yang bengis. Jadi sekali lagi, Elia ini merupakan nabi yang spektakuler, nabi yang luar biasa, dan nabi yang boleh dikatakan banyak melakukan mujizat. Tapi ketika dia mendengar ancaman dari Izebel, istri Raja Ahab,
Alkitab berkata, maka Elia menjadi takut sekali dan dia melarikan diri. Tragis ya saudara, seorang nabi besar, nabi yang spektakuler, nabi yang mengadakan mujizat luar biasa, menurunkan api dari langit, justru ketakutan dan melarikan diri. Dan bahkan dia berkata begini, udahlah Tuhan, aku ingin mati aja lah Tuhan, cukuplah Tuhan, aku ingin mati aja. Saudara, keadaan ini benar-benar pernyataan Elia yang berkata, udahlah Tuhan, aku ingin mati aja. Perkataan ini benar-benar menunjukkan bahwa Elia itu bukan hanya takut saja, tetapi juga dia sudah kehilangan nalar berpikir secara rasional. Kenapa? Sebab seharusnya dia itu bisa mencerna kembali ancaman Ratu Izebel, bahwa belum tentu juga Izebel akan membunuhnya. Karena begini saudara, ya. Dalam ayat yang kita sudah baca tadi, kalau sudah kembali melihat di ayat ketiga, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujaknya di sana. Lalu ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Artinya begini, ketakutan yang meliputi Elia itu telah membuat pemikiran rasionalnya itu hilang, atau boleh katakan seolah-olah tuh dia nggak berpikir secara jernih lagi. Kenapa? Oke, ketika dia diancam, dia lari dari El, dia lari dan masuk ke wilayah Yehuda, disebutkan Beersheba. Beersheba ini adalah wilayah kerajaan Yehuda. Raja Yehuda adalah Raja Yosafat pada saat itu, dan ini adalah raja yang baik. Sementara wilayah Israel, rajanya adalah Ahab. Ahab ini adalah suami dari Ratu Izebel. Jadi waktu dia diancam, dia lari ke Yehuda. Sampai di Yehuda, seharusnya dia merasa aman di sana, saudara. Sampai di Beersheba, itu wilayah Yehuda, seharusnya dia merasa nyaman di sana, merasa aman. Karena nggak mungkin Ahab dari negara yang berbeda, sekalipun masih sama boleh dikatakan Israel, tapi ini kerajaan sudah terpecah menjadi dua, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Jadi sekalipun dia sudah berada di Yehuda, Beersheba, kecil kemungkinannya Ahab akan melewati wilayah negaranya dan mengejar dia. Kecil kemungkinannya Izebel, maksud saya, melewati negaranya untuk mengejar Elia. Tapi kalau saudara baca, setelah sampai di wilayah Yehuda, Beersheba, ternyata ayat 4 berkata, maka Elia meneruskan perjalanannya sehari perjalanan jauhnya lagi menuju ke arah padang gurun. Ini artinya bahwa ketakutan Elia bukan hanya menghilangkan rasionalitas pikirannya yang jernih, tetapi benar-benar membuat dia dikejar oleh bayangan ketakutan itu. Jadi saking takutnya, ketakutan itu akhirnya terus membayangi hidupnya. Sampai di tempat yang aman pun dia masih terus dibayangin oleh rasa takut. Kemudian dia masuk ke padang gurun. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, bahwa apa yang dialami oleh Elia ini, ketakutan yang dialaminya, benar-benar menunjukkan bahwa Elia pada saat itu sedang berada di dalam tekanan yang berat sekali. Bahkan boleh dikatakan bahwa dia stres. Nah saudara, pertanyaannya begini, mengapa Elia mengalami situasi yang sedemikian parah seperti ini? Dari sekian banyak mungkin jawaban, salah satunya yang menurut pemikiran saya begini, kalau saudara memperhatikan pasal-pasal sebelumnya, biasanya gini, kalau Elia mau melakukan satu tindakan, biasanya ada sebutan, maka berfirman Allah pada Elia, atau maka firman Allah datang atas Elia,
Atau maka berkuasalah roh Allah atas Elia. Tetapi sejak pembunuhan Nabi Baal, 450 Nabi Baal itu mati, dibunuh oleh Elia dalam tanda kutip atas perintah Elia. Sejak 400 Nabi Baal itu mati, saudara, sejak saat itu tidak ada lagi firman Tuhan yang berkata maka berkuasalah, maka kuasa Allah menguasai Elia, atau maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Jadi artinya bahwa kenapa Elia mengalami situasi krisis yang membuat dia mengalami tekanan hidup, tekanan mental yang luar biasa, karena mungkin salah satu di antara sekian banyak mungkin alasan. Salah satunya adalah Elia sudah melalaikan persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Saya ulangi, Elia sudah melalaikan persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Fokusnya bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada masalah, kepada pergumulannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, masalah, persoalan, tekanan hidup yang kita alami memang nggak bisa kita elakkan. Selama kita hidup di dunia ini, kita pasti akan selalu menghadapi situasi ini. Masalah, persoalan, pergumulan, tekanan hidup yang berat, stres dan sebagainya. Siapapun manusia, mau dia orang tua, mau dia anak sekolah, mahasiswa, semua pasti ngalamin. Tapi begini saudara, lewat kisah Elia ini kita dapat satu pelajaran sederhana, bahwa kunci untuk memulihkan ketenangan hati dan memperoleh kekuatan untuk bangkit adalah dengan berada dalam hadirat Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan. Ketika situasi seakan tidak terkendali dalam hidup kita, segeralah untuk datang kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata begini saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah kekuatanku. Mazmur pasal 62 ayat 2. Jadi sekali lagi, hati kita bisa tenang, pikiran kita bisa tenang, sehingga kita bisa berpikiran jernih dan logis apabila kita diam dalam hadirat Allah. Masalah apapun yang kita hadapi hari-hari ini, persoalan apapun yang berat, coba ambil waktu untuk berdiam diri, berdoa kepada Tuhan, dapatkan ketenangan di dalam Tuhan, dan setelah itu saudara akan menemukan pikiran saudara jernih kembali dan menemukan solusi yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu pada kesempatan ini Tuhan. Berkati dan teguhkan kami dengan apa yang kami dengarkan ya Tuhan Yesus. Dalam kekalutan hidup kami, dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam tekanan hidup yang berat bahkan, kami belajar pada kesempatan ini untuk kami mengambil waktu berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Datang kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dan pesan Tuhan, dan kami akan menemukan ketenangan hati dan pikiran di sana. Menemukan kekuatan, menemukan solusi dan jalan keluar. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk melakukannya. Dan hamba berdoa berkati semua pendengar dan pulihkan serta sembuhkan penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun penyakit mereka, oleh bilur-bilur Kristus Yesus, terima kesembuhan-Mu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya dalam tangan Tuhan, dalam berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara.